tuku semangka ning Surabaya, kawula muda ayo muri-muri budaya Jawa. Begitu ya. Oke. Ini gajah kesandung beling, jo sampai dijajah budaya asik. Tak gendong-gendong Jreng. Masuk. Rahayu, para kadang channel Manunggal Rasa masih bersama kita di dalam Sukrotono. Rahayu. Kita ngobrol lagi mengenai pewayangan, ya Pak. Oke. Jelas sekali jalan ngomongin pewayangan. Masa ngomongin karo semongko. Nggih. Ngomongnya sinden kan nggih mboten napa-napa. Sing penting buat seru-seru. Nggih. Ibu tak sik melek. Nggih. Ribon-ribon Mas Budi. Ngeten di dalam Sukro dalam tokoh pewayangan, dalam cerita Perkudara ketemu Dewa Ruci itu kan biarpun gimana itu mesti ada cawe-cawenya tokoh. Siapa itu gurunya Durna, iya, Begawan Durna. Padahal itu kan di pihak Kurawa itu gimana Pak supaya kok bisa berguru ke Begawan Durna dan bisa Begawan Durna itu bisa sampai istilahnya kalau bahasa itu Perkudara bisa dapat wahyu sampai bisa ketemu jati dirinya Dewa Ruci itu gimana kalau dalam pewayangan itu? Oke, lama kemudian ini kula buka masalah latar belakangnya Bima Sena. Oke. Bima Sena itu salah satu anggota dari Pandawa V. Nah, itu sebenarnya kakeknya itu juga seorang pendito yang paling ampuh. Itu Begawan Abiyasa itu kan itu paling ampuh. Jadi pertanyaannya mengapa Perkudara kok malah pilih berguru ke Pandito Durna? Padahal Durna kan pihak di Kurawa. Yang perlu kita cermati. Pertama, sang Perkudara atau Bima Sena itu merupakan salah satu satria yang sangat sangat kuat sekali pendiriannya. Pertama yang bisa kita petik dari tokoh Perkudara ini Bima Sena itu adalah ingin mencari jati dirinya, dan kalau bisa tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga. Jadi dalam hati Bima Sena itu kalau berguru ke kakeknya sendiri mungkin kan masih ada rasa belas kasihan kalau kakeknya ingin memberi ilmu apa itu kan harus ada lakunya maksudnya. Nah, kan harus ada lakunya, makanya lebih condong ke Begawan Durna. Nah, itu setelah pergi ke Kurawa ketemu sama Begawan Durna. Begawan Durna ini sebenarnya ada dua versi, gitu ya. Kalau versi yang dari idaman siapa itu Begawan Durna itu memang seorang guru yang sangat mumpuni di bidang kebatinan. Jadi kalau kan waktu itu yang berguru kan pihak Kurawa semua kan berguru Pandita Durna. Nah, Pandawa yang berguru Bima Sena. Cuma Bima ini ya. Tapi dalam benak Pandita Durna itu sudah tahu yang bakal kuat jadi murid sejatinya itu ya cuma Perkudara ini, Bima Sena. Makanya dari sekian banyak murid itu sebenarnya cara ngulang nggak ada bedanya. Adil sekali Pandita Durna itu sebenarnya adil sekali. Antara Kurawa dan Pandawa itu caranya mengulang, caranya memberi pelajaran istilahnya itu adil, nggak ada yang beda-bedakan. Cuma dari ketekatannya itu yang beda. Nah, kalau Perkudara ini istilahnya dasarnya itu cengkir, kencengnya mikir, kan gitu. Tapi kalau dari Kurawa itu istilahnya ada rasa agak
agak menyepelekan guru. Masalahnya dia merasa kalau dia itu masih ranah dari Raja Duryodhana. Kan yang berguru adik-adiknya Duryodhana semua, yang Kurawa semua itu kan. Jadi istilahnya itu tidak sepenuh hati gitu. Tidak sepenuh hati, ya, tidak sepenuh hati. Jadi ada rasa kalau dia itu adiknya raja. Jadi kalau guru bilang ngasih pelajaran ini menyepelekan, agak diabaikan lah gitu. Lah setelah itu kalau Kurawa yang diminta kan istilahnya ilmu-ilmu kejadukan kanuragan, tidak cerdas papa kalau ini pandai sisanya kulit itu kayak gitu. Tapi yang Bardara ini kan nyeleneh, tidak bukan kanuragan tapi yang dicari ilmu kasampurnan dumadi. Itu. Lah Kurawa, Raja Kurawa, Prabu Duryodhana itu sangat marah sekali karena kalau nanti Perkudara ini bisa berhasil akan akan menyaingi kewibawaan dari Prabu Duryodhana. Jadi Pendhita Durna ini yang tadinya itu adil, ya, yang tadinya adil jadi setengah hati gitu ya. Jadi dipres sama Prabu Duryodhana. Bisa tidak bisa harus bisa membunuh si Perkudara. Nah, itu makanya itu pendasaran pertama Perkudara disuruh mencari kayu gum susu angin ke alas Tribrasara. Nah itu alas itu kan hutan yang paling gawat liwat-liwat, paling angker. Jalma mara jalma mati, sato mara sato mati. Nah, gitu. Cuma kalau tujuan Pendhita Durna itu waktu sudah doyong ke Kurawa, jadi tujuannya sudah ingin membunuh secara halus. Sebenarnya itu juga termasuk jeluntrongnya. Nah, kalau sekarang politik lah. Ya. Di jeluntrongnya, di lorongnya, biar mati di alas Tribrasara. Tapi karena keteguhan hati dari Brontasena, di situ malah ketemu sama dua raksasa, dua buto, yaitu itu bernama namanya kalau lupa saya ya, itu dari penjelmaan Bathara Bali sama Bathara Indra yang kena sanksi dari yang kulon Bathara Guru. Itu disabdo jadi raksasa, jadi buto. Itulah di situ ketemu sama Bratasena, buto dua itu tadi. Terus akhirnya sama buto itu dikasih tahu kalau yang dimaksud kayu gum susu yang itu nggak ada. Masalah di alas Tribrasara itu dia kan sudah bertahun-tahun, tapi belum pernah ketemu kayu gum susu. Kasih cincin itu ya. Terus akhirnya sama Bathara Indra, tapi itu terjadi duel dulu. Nah setelah perang sama Perkudara itu akhirnya kan berubah jadi Bathara Indra sama Bathara Indra, Bathara Bali sama Bathara Indra. Gitu. Terus akhirnya dikasih tahu yang sebenarnya kayu gum susu angin itu ya kayu itu artinya kan kayon ya, gum itu tinggi, susunya angin ini juga napas kita ini. Jadi itu artinya kayu gum susu angin itu sama dengan kayu atau karpe Bratasena itu gum itu kan dhuwur, punya keinginan yang tinggi. Itu di mana? Ternyata di susunya angin, ya di dirinya sendiri itu. Tapi terus kurang marem ya dengan wejangannya itu, akhirnya balik lagi ke gurunya. Itu masih apa tuh? Pasti dikasih hadiah lagi ya tuh cincin itu. Pas itu kan balik lagi itu. Akhirnya kembali ke ke gurunya Pendhita Durna. Ini sebenarnya kaget. Perkudara bisa kembali itu kaget. Kok masih hidup? Gitu. Terus akhirnya diberi lelaku yang berat lagi, yaitu suruh nyemplung di laut Samudra Minangkabau dengan alasan
untuk mencari banyu suci Perwito Sari. Itu memang airnya ada sekali, cuma itu kan perlu penjabaran. Iya. Tapi Brotoseno waktu itu kan tidak tahu yang namanya banyu Perwito Sari, dikira air sangat mentah gitu. Akhirnya dengan keteguhan hati Brotoseno, bahkan itu Brotoseno dapat pertentangan yang kuat dari saudara-saudaranya Pandawa itu sudah tahu kalau mau dilorotkan sama Durna. Tapi Brotoseno itu kan wataknya lek kaku kena dipikulan, lek lemes kena ditali. Lek jaran wis maju perang kalah-kalahe mati. Kalah-kalahe mati. Jadi tetap nekat jegur ke samudra Minangkabau. Di situ pertama Werkudara itu kan taunya laut itu kan dalamnya kan tidak umum ya. Kan pasti tenggelam. Jadi setelah Werkudara itu nyemplung ke goro itu cuma seperti itu, nggak dalam. Semakin ke tengah-tengah cuma segini, nggak dalam, nggak dalam. Lah akhirnya Werkudara itu kan malah ada rasa sombong. Nah, jadi laut yang tadinya dikira itu dalam, ternyata setelah dia masuk ke laut cuma sebetis. Nah, dengan kesombongannya dia itu akhirnya didengar oleh saudaranya. Sebenarnya lautnya itu dalam sekali Mas Budi, dalam sekali. Cuma Brotoseno ini ditolong oleh saudaranya yang bernama Gajah Situbondo. Nah, Gajah Situbondo itu saudaranya tunggal bayu sama Brotoseno. Nah, itu masuk di dalam samudra. Jadi yang berenang itu gajahnya, Werkudara itu di punggungnya gajah, makanya kan tidak tenggelam, hanya masuk betis. Setiap Werkudara melangkah, gajah itu terus berenang mengikuti kakinya Brotoseno. Itulah setelah Brotoseno itu punya kesombongan diri, akhirnya sama Gajah Situbondo dilepas. Brotoseno udah umpat-umpat kayak orang itu sudah kayak orang apa, mati orang bilang itu kebetulan ada namanya naga. Naga Nogobundo gede. Lah itu akhirnya gubet sama Brotoseno, digubet semua, mau dimakan gini kan. Lah waktu digubet itu waktu malam. Jadi cahayanya Brotoseno itu ada cahayanya terus mantul ke angkasa. Itu kalau menurut ilmu pewayangan terus muncul yang namanya lintang Bima Sekti. Itu dari ayang-ayangnya Werkudara waktu digubet tidak bisa gerak sama sekali sama si Nogobundo tadi. Itu ceritanya. Nah, setelah digubet akhirnya Brotoseno itu dalam kadang ingat kadang enggak kan gitu. Setelah ingat dia itu masih punya senjata yang ampuh, yaitu namanya kuku Ponconogo. Nah, setelah itu nogonya itu tadi disobek mulutnya, akhirnya dimasukin kuku Ponconogo, nogonya kan meninggal. Lah akhirnya dibawa lagi sampai ke gisiknya Samudra. Di situ ketemu bocah bajang itu orang kecil, tapi bentuknya persis sama Brotoseno. Apa yang ditanyakan? Itu waktu istilahnya waktu ketemu anak kecil, ketemu Dewa Ruci, itu kan setelah Dewa Ruci jati dirinya itu istilahnya itu gimana itu Brotoseno itu apa obrolan atau apa yang didapat dari apa setelah itu dia dapat wahyu itu gimana? Itu tadinya kan Brotoseno heran ini manusia atau bukan gitu. Ada anak kecil bocah bajang di tengah-tengahnya samudra gitu. Terus itu si anak bajang itu bilang ke Brotoseno, saya itu Dewa Ruci. Itu jagat ini ada di genggaman saya. Brotoseno kan semakin tidak percaya.
Nah, setelah itu kalau kamu tidak percaya, silakan masuk ke tubuh saya. Itu Brotoseno masih apa itu? Masih ragu itu ada tenanan bukan gitu kan. Akhirnya masuk bener lewat telinganya. Dan di situ di dalam tubuhnya Dewa Ruci itu Brotoseno mendapat wejangan-wejangan. Isinya alam ini dibaca dari A sampai Z semua. Akhirnya Brotoseno merasa enak di situ, sebenarnya nggak mau keluar, merasa ayam tentrem. Betul. Tapi kan masih banyak pekerjaan yang harus dibuat di jagat raya ini. Jadi mau tidak mau harus keluar. Terus itu sama Dewa Ruci akhirnya di istilah dikiparkan langsung bisa ke daratan lagi, ketemu Brotoseno lagi. Iya. Jadi sekilas ceritanya. Iya, jadi dia sudah mendapat, intinya kalau kita dengan gigih untuk mencapai sesuatu itu pasti akan tercapai. Ya. Pripun gitu kalau kesimpulannya dari cerita Werkudara ketemu Dewa Ruci menurut Ki Dalang gitu. Itu yang bisa kita petik, yaitu tadi segala cita-cita itu nggak ada yang mulus. Semuanya perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Seperti kita inilah, kita punya cita-cita mau jadi apa. Itu kan tidak semulus yang kita inginkan. Harus dengan perjuangan. Harus kita berjuang. Nah, itu tadi kalau kita kalau kita punya keinginan ya harus berjuang, berdoa dan pasrah pada Yang Maha Kuasa. Leres sangat nih kalau di dalam. Demikian tadi obrolan santai kita bersama Ki Dalang Sutro, dan semoga dengan obrolan ini dan apa yang disampaikan oleh Ki Sutro dapat bermanfaat bagi para setia channel Manunggal Rasa. Khususnya pada anak-anak muda, jangan sampai lupa sama budaya kita. Leres. Rahayu.